some questions? 8-4 podcast. Well, in that case, How many people that you saved have you saved? Wait, never mind. Does your thing really stand for hope? Yes, it does. But it looks like an S. Yes, it's meant to. It's meant to wind like a river. It comes and goes. A man I knew used to say that hope is like your car keys. Easy to lose if you dig around. Me home. You will not like your welcome. Oh, I think I will. The mother box. Her scent is on you. Please, we have families. Why does everyone keep telling me that? Take the mother box from Atlantis. All he needs now is the last box of men. She doesn't already have it. He doesn't have it. Our own way is held back, but I promise you, Steppenwolf is not out there talking about ethics. He's trying to burn down the world. The way we're gonna stop him is by using his power, this power, against him. I agree. You won't let me die. The world needs you. I'm the idiot who left. But I'm back now. And I'm gonna make things right. Is this guy still bothering you? Shalom, kami dari kelompok 9 PAK ingin mempresentasikan hasil analisis film Justice League. Penjelasan singkat mengenai film ini dirilis pada 17 November tahun 2017 yang bertemakan superhero. Nah, tokoh-tokoh pada film ini diambil dari DC Comics. Pertama, ada Batman, seorang miliarder yang berdedikasi hidupnya untuk menjaga Gotham City. Dia orang yang memiliki cara pikir rasionalisme. Terus ada Wonder Woman. Dia adalah seorang Amazon, seorang setengah dewa, tapi dia memiliki sifat yang penuh kepedulian terhadap timnya dan terhadap manusia. Ketiga ada Aquaman. Dia seorang Atlantean, raja lautan, namun sifatnya dipimpin oleh emosinya. Dia adalah seorang yang emosional, yang baperan gitu. Terus keempat ada Cyborg, seorang atlet yang mengalami kecelakaan dan diubah oleh ayahnya menjadi seorang setengah robot. Nah, namun kejadian itu membuat dia benci pada ayahnya, tetapi dia pada film ini dia masih sayang gitu. Terus ada The Flash, seorang yang memiliki kecepatan tinggi, namun dia memiliki sifat sangat kekanak-kanakan. Dan terakhir ada Superman. Dia seorang alien, seorang Kryptonian, namun dia penuh peduli dengan manusia. Nah, sekarang masuk bagian penjahatnya. Penjahatnya ada Steppenwolf, seorang pemimpin dari para demon yang berusaha mencari mother box di bumi untuk menguasai dunia. Nah, alur ceritanya pertama diawali dengan kematian Superman yang merupakan lanjutan dari film sebelumnya. Nah, pertama para demon memasuki
kota untuk mencari Mother Box. Mother Box ini adalah sebuah kotak yang memiliki kekuatan super untuk menguasai dunia dan juga nanti digunakan untuk membangkitkan Superman. Mother Box ini ada 3 nanti ya dalam film. Nah, terus Batman dan Wonder Woman yang melawan mereka tidak tahu bahwa diri mereka itu kurang bisa. Jadi mereka ternyata membuat tim yang terdiri dari Aquaman, Cyborg, dan The Flash. Nah, melalui tim ini mereka berhasil mengamankan satu Mother Box. Lalu mereka menggunakannya itu untuk membangkitkan Superman. Nah, namun setelah Superman bangkit, mereka bertarung karena Superman kehilangan ingatannya. Setelah itu pergi. Nah, namun setelah mereka bertarung, Mother Box itu dicuri oleh Steppenwolf. Nah, untuk menggagalkan rencana Steppenwolf, tim Justice League pergi ke Rusia untuk menggagalkannya. Dan di situ perang terjadi. Lalu mereka hampir kalah ketika Superman tidak datang. Nah, setelah Superman datang, keadaan jadi berbalik dan mereka berhasil menggagalkan rencana Steppenwolf dan dunia kembali menjadi damai. Sekian. Shalom teman-teman semua yang jauh di mata tapi dekat di hati. Di dalam kondisi saat ini kita saling berjauh-jauhan, tapi percayalah kita tetap satu di dalam Kristus. Kepada teman-teman dan Ibu Yanti, tetap jaga kesehatan dari virus-virus yang sedang menyebar di luar sana. Nah, saya Aryan Seginting dari Sumatera Utara akan mempresentasikan mengenai filosofi yang ada di dalam film Justice League. Nah, film Justice League ini diawali dengan kematian Superman. Nah, di dalam kematian Superman ini tentunya masyarakat kota dan para superhero lainnya merindukan dan membutuhkan sosok superhero seperti Superman yang memiliki kekuatan yang super kuat dan begitulah. Di dalam film ini dijelaskan bagaimana superhero lainnya kesulitan menghadapi Steppenwolf yang menjadi musuh utama di dalam film ini. Nah, sehingga para superhero lainnya seperti Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash mencoba untuk berusaha membangkitkan kembali Superman supaya membantu mereka menjaga kota dan menghancurkan Steppenwolf sampai ke akar-akarnya. Nah, pada saat Superman bangkit, mungkin Superman melupakan teman-temannya. Superman lupa ingatan sehingga Superman menyerang teman-temannya sendiri. Sungguh mengenaskan. Tega sekali menyerang teman-temannya. Tapi setelah Superman sadar, nah, tahap kegemilangan itu mulai muncul. Di mana Superman bergabung dengan tim-tim superhero lainnya seperti Batman, Wonder Woman, The Flash. Pokoknya semuanya lah superhero yang ada di film itu bergabung menghancurkan Steppenwolf. Sehingga, nah, keberadaan Superman mengubah keadaan dan membalikan keadaan di mana monster menyerang bumi dan kota dihancurkan oleh para superhero. Dan semua itu tidak lepas dari kehadiran Superman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok eksistensialis sih? Ya, jadi mungkin teman-teman harus nonton supaya teman-teman mendapatkan filosofinya itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di forum. Sekian, terima kasih. Teman, kita sudah masuk pada bagian wawasan Kristen Alkitabiah. Sebelumnya mari kita bacakan dari Yohanes 11 ayat 25-26. Kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita lihat dari yang mau ditunjukkan dari film tadi bahwa manusia itu butuh Superman. Manusia butuh superhero. Dunia butuh penyelamat, dunia butuh Superman. Padahal kalau kita lihat dari Alkitab sendiri mengajarkan bahwa kita itu orang berdosa butuh juru selamat. Kita tahu bahwa Yesus sebagai juru selamat datang bukan seperti pahlawan-pahlawan yang memegang pedang, bukan seperti prajurit, tapi dia datang sebagai seorang penebus yang mati di tiang kayu salib untuk kita. Dan kita juga tahu bahwa Superman ini adalah karakter fiksi yang tidak bisa kita
jadikan harapan, jadikan sebuah pedoman atau jadikan idola kita. Tapi kita lihat dari kebenaran Alkitab bahwa Yesus sebagai juru selamat yang hidup, yang kita jadikan idola kita. Jadi itu sebagai poin pertama dan kedua kita, yaitu pertama, manusia itu butuh juru selamat. Dan poin kedua, Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Kemudian poin ketiga kita, yaitu standar keselamatan kita adalah Yesus. Di sini ada kutipan dari Surbakti, saya bacakan. Paulus menegaskan dengan tegas bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dan tak ada manusia yang tidak berdosa di sini selain Yesus. Oleh karena itu, Yesus menjadi standar untuk kita. Kenapa Yesus bisa menjadi standar untuk kita? Karena Yesus tidak berdosa. Sementara kalau kita lihat dari contoh pahlawan fiksi tadi, mereka saling berantem. Mereka dalam hal moral tidak bisa dicontohi. Tetapi dalam moral kita tahu bahwa contoh kita adalah Yesus Kristus sendiri. Poin keempat yaitu kita percaya hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Poin keempat mengajak kita untuk mari kita letakkan harapan kita kepada Kristus. Kita memang butuh juru selamat, teman-teman. Kita manusia berdosa yang butuh juru selamat. Kita butuh standar hidup yang benar. Dan di sini mengatakan bahwa Yesus adalah standar hidup yang benar, bukan tokoh-tokoh fiksi itu. Mari kita datang kepada Kristus.